Silakan Mbak Nining. Baik, terima kasih Bu Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Dewan Pimpinan APWI, Bapak Dr. Widiatmoko, Ibu dan Ibu Emi Widiarti, Ibu dan Bapak semuanya, selamat siang, salam sejahtera. Kali ini kita akan bertemu dalam agenda pembahasan sosialisasi garis-garis besar program kerja atau GBPK perubahan dan sosialisasi iuran keanggotaan dan sosialisasi SOP advokasi hukum serta kick-off laman organisasi. Baik, untuk pada agenda pertama ya arahan dari Bapak Dr. Widiatmoko. Terima kasih. Selamat siang. Bu Emi, rundown-nya Bu Emi. Mbak Nining. Iya, Bu Emi. Ya, mungkin bisa dibacakan seluruh susunan acaranya dulu ya, secara utuh. Baik. Silakan. Kan rundown-nya di undangan itu, Mbak. Bentar, saya buka undangannya dulu ya. Baik, untuk pertama kita akan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Ini rundown acaranya, kemudian menyanyikan Mars APWI, dan kemudian pengantar Ketua Dewan Pimpinan APWI Kemendikbudristek. Setelah itu akan ada pembacaan keputusan Ketua Umum DPP APWI nomor Kep 067 DPP APWI garing 8 garing 2022 tentang penetapan dan pengesahan pergantian antar waktu periode 2009 sampai 2020 di Widiarti. Setelah pukul 13.40 sosialisasi garis-garis besar program kerja atau PK perubahan yang akan dibawakan oleh Ibu Riri Ratmasari MPD. Setelah itu, kemudian ada sosialisasi keputusan Ketua Dewan Pimpinan APWI Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 024 garing Kep garing APWI Kemdikbudristek garing 7 garing 2022 tentang iuran anggota APWI Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Dewi Setiawati. Yaitu sosialisasi SOP advokasi hukum yang akan dibawakan Bapak Rinson Sitanggang MT. Nah, kick-off rancangan laman APWI Kemendikbudristek oleh Bapak Nanang Rukwana MSI AK dan FAQ atau sisanya aja udah Bapak Gunawan Widianto MHUM dan menyanyikan hipne APWI oleh host serta doa penutup oleh Bapak Mulyadi MPD. Demikian rangkaian rundown acara pada sosialisasi hari ini. Terima kasih. Pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk dengan sikap yang hikmat.
Baik, berikutnya adalah menyanyikan lagu Mars Apwi. Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, wujudkan masyarakat makmur sejahtera. Tugas kita bersama, cerdaskan aparatur sipil negara. SDM unggul maju Indonesia, satukan langkah dalam irama. Unjuk karya Widya Iswara, transformasi menuju kelas dunia. Tingkatkan daya saing bangsa, profesional nafas kita bekerja. Integritas di atas segalanya, jalin kerjasama antar lembaga. Inovasi jadi target kinerja. Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, wujudkan masyarakat makmur sejahtera. Tugas kita bersama, cerdaskan aparatur sipil negara demi kejayaan bangsa. Maju Widya Iswara, bangun Indonesia. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan sama menyimak pengantar Ketua Dewan Pimpinan APMI Kemendikbudristek yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Widiatmoko. Pada Dr. Pak Dokter silakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang saya hormati para wakil ketua dan jajaran pengurus Dewan Pimpinan APWI Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Yang saya hormati Ibu dan Bapak seluruh Widya Iswara di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, baik yang ada di ruang pertemuan Zoom ini maupun yang mengikutinya melalui kanal YouTube dimanapun berada. Syukur Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih bersemuka dalam keadaan sehat hari ini. Konstitusi tertinggi organisasi yakni Anggaran Dasar APWI nomor 01A garis miring Kongres garis miring Romawi 8 garis miring IWI garis miring 2020 pasal 5 dan Anggaran Rumah Tangga APWI nomor 01B garis miring Kongres. Mohon izin untuk bisa dimulai. Baik, terima kasih. Saya ulang. Dan Anggaran Rumah Tangga APWI nomor 01B garis miring Kongres garis miring Romawi 8 garis miring IWI garis miring 2020 pasal 5 ayat 1 menyatakan
APBI adalah organisasi profesi independen yang menjunjung tinggi integritas, moral, dan etika dalam tugas dan fungsinya di bidang pendidikan, pengajaran dan pelatihan, penelitian, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengabdian masyarakat bagi aparatur sipil negara, penyelenggara negara, dan serta masyarakat. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Widyaswara Bab 15 Pasal 53 menyatakan bahwa ayat 1, setiap widyaswara wajib menjadi anggota organisasi profesi APBI. Ayat 2, APBI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi. Ayat 3, APBI mempunyai tugas menyusun kode etik dan kode perilaku profesi, memberikan advokasi, memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi, dan ayat 4, kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh APBI setelah mendapat persetujuan dari pimpinan instansi pembina. Sebagai organisasi berbadan hukum, sebagaimana keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-datar 000-973-AH-01-07 tanggal 10 November 2020. Mohon izin bisa di-mute. Bukan. Lacinya gambar belakangnya. Baik, terima kasih. Saya ulang. Sebagai organisasi berbadan hukum, sebagaimana keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-datar 000-9973-AH-01-07 tanggal 10 November 2020 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan APBI dan APBI sebagai organisasi profesi jabatan fungsional di bawah pembinaan Lembaga Administrasi Negara sebagaimana Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2020 tentang organisasi profesi jabatan fungsional yang berada di bawah pembinaan Lembaga Administrasi Negara. Maka APBI khususnya APBI Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terus berbenah untuk menjalankan mandat konstitusi organisasi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga APBI dan peraturan hukum yang mengikatnya tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu dan tuntutan kebutuhan organisasi, APBI Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pun terus melakukan pembenahan. Semester kedua ini, Dewan Pimpinan APBI Kemdikbudristek telah melakukan penggantian antar waktu pengurus. Tentang susunan pengurus nanti akan dibacakan oleh sekretaris. Mohon izin. Perubahan nama jabatan organisasi juga merupakan isu penting, khususnya penambahan nama jabatan yang sebelumnya belum ada, yakni Komite Etik dan Perilaku Profesi yang akan dipimpin oleh Dr. Dadang Garnida. Komite ini dipandang penting dan urgen seiring dengan terbitnya Peraturan DPP APBI nomor per-datar 001-DPP-datar APBI _Romawi 2 _2022 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Profesi Widyaswara Indonesia yang disahkan pada 20 Februari 2022 dan telah disosialisasikan kepada Widyaswara di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada 25 Juni 2022 yang lalu. Peraturan Kode Etik dan Kode Perilaku Profesi ini merupakan mandat anggaran dasar pasal 8 ayat 3 yang menyatakan APBI bertujuan membina anggota dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peran serta tanggung jawabnya
sesuai kode etik dan kode perilaku. Di dalam peraturan 001 tentang kode etik dan kode perilaku profesi ini pun telah disebutkan pemeriksaan dan sidang majelis kode etik dan kode perilaku, termasuk pemeriksaan tingkat daerah, tingkat pusat, tingkat banding, bantuan hukum, sanksi kode etik dan profesi, mulai dari sanksi hukuman ringan hingga sanksi hukuman berat berupa pemberhentian sebagai widyaiswara. Peraturan ini juga mengatur tentang rehabilitasi jika tidak ada pembuktian terhadap pelanggaran kode etik dan kode profesi. Uraian tugas melalui garis-garis besar program kerja atau GBPK perubahan akan dibacakan oleh Wakil Sekretaris. Ibu dan Bapak para widyaiswara di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang berbahagia. Amanat konstitusi tertinggi organisasi juga menyebutkan secara jelas, khususnya anggaran dasar bab 7 pasal 18 tentang keanggotaan APBI dan anggaran rumah tangga pasal 21 ayat 6 yang berbunyi keanggotaan APBI bersifat wajib dengan memenuhi ketentuan antara lain terdaftar secara sah, memiliki kartu tanda anggota, membayar kontribusi iuran tahunan, memiliki komitmen yang tinggi terhadap kepentingan organisasi, menjaga etika profesi, dan bersedia meningkatkan profesionalisme widyaiswara. Tentang tata cara pengajuan dan penerbitan kartu tanda anggota, serta iuran anggota APBI telah diatur melalui keputusan DPP APBI nomor Cap garis datar 043 garis miring DPP garis datar APBI garis miring Romawi 12 garis miring 2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang perubahan Cap garis datar 034 garis miring DPP garis datang APBI garis miring Romawi 9 garis miring 2021 tentang tata cara pengajuan dan penerbitan kartu tanda anggota serta iuran anggota APBI dan telah digemakan secara simultan dan berturut-turut oleh Dewan Pimpinan APBI Kemdikbudristek pada rapat koordinasi dan evaluasi APBI Kemdikbudristek dengan para koordinator widyaiswara UPT membahas keputusan DPP APBI nomor Cap garis datar 043 garis miring DPP garis datar APBI garis miring Romawi 12 garis miring 2021 pada 25 Desember 2021 rapat konsultasi APBI Kemdikbudristek dengan DPP APBI membahas keputusan DPP APBI pada 26 Januari 2022. Rapat pembahasan keanggotaan APBI. Dewan Pimpinan APBI Kemdikbudristek dengan para koordinator widyaiswara UPT pada 8 Januari 2022 dan rapat koordinasi Dewan Pimpinan APBI Kemdikbudristek membahas rencana penerbitan keputusan tentang iuran keanggotaan pada 6 Juli 2022. Pada 7 Juli 2022, Dewan Pimpinan APBI Kemdikbudristek telah menerbitkan keputusan turunan nomor 024 garis miring Cap garis miring APBI garis datar Kemdikbudristek garis miring Romawi 7 garis miring 2022 tentang iuran anggota APBI Kemdikbudristek. Terbitnya keputusan ini bukan tanpa dasar. Konstitusi organisasi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, peraturan Menpan dan RB nomor 42 tahun 2021 bab 15 pasal 53 dan keputusan DPP APBI nomor Cap garis datar 043 garis miring DPP garis datar APBI garis miring Romawi 12 garis miring 2021 serta transformasi organisasi yang menuntun lahirnya keputusan ini. Tentang ini akan dibacakan oleh Wakil Bendahara. Ibu dan Bapak widyaiswara yang berbahagia,
Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 42 tahun 2021 tentang jabatan fungsional Widyaswara bab 15 pasal 53 menyatakan ayat 3. APBI mempunyai tugas menyusun kode etik dan kode perilaku profesi, memberikan advokasi, memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi. DPP APBI telah menerbitkan keputusan nomor KEP garis datar 058 garis miring DPP garis datar APBI garis miring Romawi 4. Prasaran berupa gagasan tinjauan. Bahkan nanti tidak semuanya unsur. Saya ulang. DPP APBI telah menerbitkan keputusan nomor KEP garis datar 058 garis miring DPP garis datar APBI garis miring Romawi 4 garis miring 2022 tanggal 23 April 2022 tentang standar operasional prosedur konsultasi hukum, bantuan hukum, dan advokasi APBI. Keputusan ini memberikan landasan tentang mekanisme hukum dan advokasi bagi Widyaswara. Jabatan fungsional Widyaswara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi yang berkedudukan di lembaga penyelenggara pelatihan pada instansi pemerintah. Setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan Widyaswara harus sesuai dengan nilai etika dan moral serta budaya kerja Widyaswara, baik secara pribadi maupun kelompok dalam melaksanakan tugas profesinya. Untuk menegakkan kode etik dan kode perilaku, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah untuk memberi perlindungan dan keadilan kepada Widyaswara terlapor dan atau terperiksa. Kepada anggota profesi atau Widyaswara yang diduga atau patut dapat diduga telah melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku wajib mendapatkan bantuan hukum dan atau pendampingan advokasi dari organisasi profesi. Tentang ini akan dipaparkan oleh Koordinator Advokasi dan Hukum. Ibu dan Bapak Widyaswara yang berbahagia, Dewan Pimpinan APBI Kemdikbudristek juga tengah terus dan serius mengembangkan laman organisasi atau media humas dan memanfaatkan platform media YouTube, Facebook, Instagram, atau media lain yang bertujuan untuk menyebarluaskan berita, sosialisasi program organisasi, dan publikasi hasil kinerja organisasi. Ini menjadi sangat penting dan mendesak terkait dengan transformasi organisasi yang menempatkan humas dan media yang dapat menjangkau publik sebagai fondasi utama selain sistem perbendaharaan organisasi yang prudent dan accountable, tata kelola profesional, pembinaan dan penguatan keorganisasian yang komprehensif, dan penegakan kode etik dan perilaku profesi yang terarah. Fondasi yang kuat menjadi alasan pembentukan pilar transformasi organisasi yang kokoh. Pilar-pilar yang dimaksud di sini mencakup publikasi, kerjasama antar lembaga, advokasi dan hukum, serta pengembangan usaha. 4 pilar ini kemudian menjadi penopang bagi payung dan atap yang menjadi potret organisasi secara utuh dalam berkinerja yang mencakup penelitian dan kajian, pelatihan peningkatan kompetensi ASN, pengembangan kompetensi Widyaswara, guru dan tenaga kependidikan, serta pengabdian masyarakat. Tentang rancangan laman organisasi nanti akan dipaparkan oleh Koordinator Humas dan Media. Ibu dan Bapak seluruh Widyaswara di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, baik di ruang pertemuan Zoom maupun yang mengikuti melalui kanal YouTube dimanapun berada. Demikian yang bisa saya sampaikan atas nama Ketua Dewan Pimpinan APBI Kemdikbudristek. Saya mengajak kepada Ibu dan Bapak untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam organisasi yang kita cintai ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Now or never. Izinkan saya mengutip Al-Quran surah Abasa ayat 34 hingga 37 yang maknanya, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
Hari itu hari di mana sudah tidak ada lagi bagi manusia untuk melakukan amal kebajikan. Ibu dan Bapak, hari ini kita masih ada kesempatan untuk berbuat kebajikan. Marilah kita terus memanfaatkan waktu yang ada ini sebaik-baiknya. Kepada Ibu dan Bapak yang mengemban mandat sebagai pengurus pergantian antar waktu dan yang melaksanakan rotasi posisi, saya ucapkan selamat, semoga amanah dalam menunaikan tugas dan tanggung jawabnya. Kepada Ibu dan Bapak semuanya, saya sampaikan selamat mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas arahan dan pengantar dan arahan kepada dari yang dibawakan oleh Bapak Dr. Widiatmoko selaku Ketua Dewan Pimpinan APWI Kemendikbudristek. Selanjutnya adalah pembacaan keputusan Ketua Umum DPP APWI nomor Cap strip 067 garis miring DPP strip APWI garis miring Romawi 7 garis miring 2022 tentang penetapan dan pengesahan pergantian antar waktu pengurus Dewan Pimpinan APWI Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi periode 2019 sampai 2022 yang akan dibawakan oleh Ibu Emi Widiarti MPD, Widya Iswara BPG Provinsi Banten. Pada Ibu Emi Widiarti kami persilakan. Terima kasih Mbak Ninin selaku MC. Terima kasih Pak Widiatmoko dan Bapak Ibu, izinkan saya untuk membacakan keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia API nomor Cap 067 garis miring DPP API garis miring Romawi 7 garis miring 2022 tentang penetapan dan pengesahan susunan pengurus Dewan Pimpinan Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia API, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi periode 2019-2022. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia menimbang huruf A dan seterusnya, mengingat huruf A dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia API tentang penetapan dan pengesahan pergantian antar waktu pengurus Dewan Pimpinan Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia API Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi periode 2019 hingga 2022. Kesatu, menetapkan dan mengesahkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk duduk dalam jabatan Dewan Pimpinan Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia, APWI Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi periode 2019-2022. Kedua, susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keempat, keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 2022, Dewan Pimpinan API Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Ketua Umum, ditandatangani Dr. Budiarso Teguh Widodo. Susunan pengurus pergantian antar waktu Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, periode 2019-2022. Jabatan dalam organisasi pelindung personil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dewan Pembina. Pertama, Sekretaris Jenderal. Kedua, Direktur Jenderal Pendidikan dan Vokasi. Yang ketiga, Direktur Jenderal
guru dan tenaga kependidikan. Dewan Pakar dan Penasehat. Pertama, Kepala Biro SDM. 2, Kepala Biro Hukum. 3, Anggotanya Surabaya duluan. 3, Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana. 4, Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan. 5, Kepala Pusdiklat Pegawai. 6, Kepala BPPP MPV Bisnis dan Pariwisata. 7, Kepala BBGB Jawa Barat. Ketua, Dr. Widiatmoko. Wakil Ketua, 1, Dwi Kora Hayuwati MPD. 2, Dr. Yeni Hendriani. Sekretaris, Emi Widiarti MPD. Wakil Sekretaris, Riri Ratnasari MPD. Bendahara, Dwi Yoga Penny Hadianti MPD. Wakil Bendahara, Dr. Dewi Setiawati. Komite Etik dan Perilaku Profesi, Ketua, Dr. Dadang Darmida. Anggota, 1, Dr. Sahirman. 2, Agung Handoko MPD. 1, Bidang Pengembangan Kompetensi, Koordinator Penelitian dan Publikasi Ilmiah, Gunawan Widianto MHum. Anggota, 1, Dr. Asep Agus Sulaiman. 2, Yasser Awaludin MPD. 3, Dr. Ratna Juwita. Koordinator Pelatihan, Dr. Kusrina. Anggota, 1, Dr. Ai Sofianti. 2, Muhammad Hasri MHum. 2, Bidang Kerjasama Humas dan Media. Koordinator Kerjasama, Indriati M. Traindev. Anggota, 1, Sri Mulyono MPD. 2, Estina Ekawati MPD SI. Koordinator Humas dan Media, Nanang Rumakna MSI AK. Anggota, 1, Imam Zulkarnain MPD. 2, Sadia Kusuma Wati MED. 3, Bidang Advokasi, Hukum dan Pengabdian Masyarakat. Koordinator Advokasi dan Hukum, Rinson Sitanggang MT. Anggota, 1, Dr. Abdul Wakif. 2, Sutanto MM. Koordinator Pengabdian Masyarakat, Mulyadi MPD. Anggota, 1, Susetyaningsi MPD. 2, Dr. Marzuki. 4, Yang boleh sebagian. 4, Divisi Pengembangan Usaha. Ketua, Nina Ratna Suminar MSI. Anggota, 1, Ida Prihamtina MM. 2, Hargio Santoso MPD. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 2022. Dewan Pimpinan APBI Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ketua Umum. Ditandatangani Dr. Budiarso Teguh Widodo. Demikian kami sampaikan keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia APBI nomor Cap 067/DBP APBI Romawi 7/2022 tentang penetapan pengesahan susunan pengurus Dewan Pimpinan Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia APBI Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi periode 2019-2022. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Ibu Emi atas pembacaan keputusan Ketua Umum DPP APBI nomor Cap 067/DPP Romawi 7/2022 tentang penetapan dan pengesahan pergantian antar waktu pengurus Dewan Pimpinan APBI Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi periode 2019-2022. Selanjutnya adalah sosialisasi garis-garis besar program kerja atau GBPK perubahan yang akan dibawakan oleh Ibu Riri Ratnasari MPD dari BGP Provinsi Banten. Kepada Ibu Riri kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Ninin, Pak Widiatmoko, dan Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya untuk membacakan keputusan Ketua Dewan Pimpinan Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
nomor 028/GBPK/APWI Kemendikbudristek angka Romawi 8/2022. Keputusan Ketua Dewan Pimpinan Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 028/GBPK/APWI Kemendikbudristek angka Romawi 8/2022 tentang pengesahan perubahan nomor 084/IW Kemendikbud_KU angka Romawi 1/2021 tentang pengesahan perubahan garis-garis besar Program Kerja Ikatan Widya Iswara Indonesia (IWI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan periode 2019-2022 menjadi garis-garis besar Program Kerja Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia (APWI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan periode 2019-2022. Ketua Dewan Pimpinan Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Menimbang huruf A dan seterusnya, mengingat huruf A dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Keputusan Ketua Dewan Pimpinan Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang pengesahan perubahan nomor 084/IW Kemendikbud_KU angka Romawi 1/2021 tentang pengesahan perubahan garis-garis besar Program Kerja Ikatan Widya Iswara Indonesia (IWI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan periode 2019 sampai dengan 2022 menjadi garis-garis besar Program Kerja Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia (APWI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan periode 2019 sampai dengan 2022. Pertama, menetapkan dan mengesahkan perubahan garis-garis besar Program Kerja Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia (APWI) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019 sampai dengan 2022. Kedua, naskah lengkap terlampir tentang perubahan garis-garis besar Program Kerja Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia (APWI) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019 sampai dengan 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum pertama merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Umum Ikatan Widya Iswara Indonesia (IWI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 084/IWI Kemendikbud_KU angka Romawi 1/2021 tentang pengesahan perubahan garis-garis besar Program Kerja Ikatan Widya Iswara Indonesia (IWI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan periode 2019 sampai 2022 menjadi garis besar Program Kerja Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia (APWI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan periode 2019 sampai dengan 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keempat, salinan keputusan ini disampaikan kepada 1. Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 3. Ketua Umum DPP APWI. 4. Ketua Majelis Pertimbangan dan Kehormatan DPP APWI. 5. Seluruh pengurus Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia (APWI) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019 sampai dengan 2022. Kelima, keputusan ini Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Keenam,
Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilaksanakan perubahan kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Depok pada tanggal 19 Juli 2022. Dewan Pimpinan APWI, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Ketua Widiatmoko. Lampiran keputusan Ketua Dewan Pimpinan Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 028-GBPK-APWI / Kemendikbudristek angka Romawi 8-2022 tentang pengesahan perubahan nomor 084-IWI Kemendikbud (KU) angka Romawi 1-2021 tentang pengesahan perubahan garis besar program kerja Ikatan Widya Iswara Indonesia atau IWI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan periode 2019 sampai 2022 menjadi garis besar program kerja Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia atau APWI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan periode 2019 sampai dengan 2022. Pertama, nama jabatan kesekretariatan. Garis besar program kerja. A. Melakukan layanan administrasi organisasi secara maksimal melalui pengarsipan dokumen dan persuratan, bukti keanggotaan, pengaturan jadwal rapat, atau mengelola pertemuan atau kegiatan resmi dan tidak resmi organisasi. Kode GBPK-1.A kapital. B. Melakukan pengelolaan organisasi secara profesional melalui dokumentasi perencanaan program kerja, pelaksanaan, dan evaluasi pemantauan kegiatan. Kode GBPK-1.B kapital. C. Melakukan pembinaan dan penguatan keorganisasian secara menyeluruh melalui peningkatan kapasitas sumber daya organisasi, baik melibatkan pihak internal, antar wakil ketua, dan koordinator, serta widya iswara di unit kerja maupun pihak pengurus organisasi eksternal. Kode GBPK-1.C kapital. Nomor 2. Nama jabatan perbendaharaan. Garis besar program kerja. Kode A. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja organisasi atau RAPBO dan pembukuan keuangan melalui penerimaan keuangan dari iuran anggota maupun penerimaan keuangan dari kegiatan organisasi serta pengeluaran keuangan organisasi yang diperlukan. Kode GBPK-2.A kapital. 2. Mengelola bukti transaksi keuangan organisasi dan menyusun laporan keuangan untuk keperluan pemeriksaan internal dan pertanggungjawaban keuangan kepada setiap kegiatan dan tahunan. Kode GBPK-2.B kapital. Nama jabatan Komite Etik dan Perilaku Profesi. Garis besar program kerja. A. Menyusun panduan sosialisasi dan pelaksanaan kode etik dan perilaku profesi widya iswara di lingkungan Kemendikbudristek. B. Mensosialisasikan dan melakukan pembinaan penerapan kode etik dan perilaku profesi widya iswara di lingkungan Kemendikbudristek. Kode GBPK-3.A kapital. C. Mengawasi pelaksanaan penerapan kode etik dan perilaku profesi widya iswara di lingkungan Kemendikbudristek. Kode GBPK-3.B kapital. D. Memberikan analisis dan pertimbangan etik dan perilaku profesi pada pemeriksaan internal atau
saya ulangi, memberikan analisis dan pertimbangan etik dan perilaku profesi pada pemeriksaan internal kasus pengaduan pelanggaran. Menjembatani komunikasi dan berbagi data tentang kasus pelanggaran kode etik dan perilaku profesi yang ditanganinya dengan Majelis Kode Etik DPP APWI dan atau penegak hukum lain dalam penyelesaian pelanggaran kode etik dan perilaku profesi. Kode GPPK garis datar 3.C kapital. Nama jabatan, bidang pengembangan kompetensi, garis-garis besar program kerja. Melakukan analisis kebutuhan pelatihan atau pengembangan kompetensi, membuat desain dan menyelenggarakan bimbingan teknis atau workshop atau pelatihan pengembangan kompetensi bidang teknis maupun penulisan artikel ilmiah, buku, atau modul bagi widya iswara, guru, dan tenaga kependidikan. Kode GPPK garis datar 4.A kapital. B. Menyelenggarakan seminar akademik bulanan secara berkala. C. Menyelenggarakan seminar widya iswara tahunan dan membukukannya dalam bentuk proceeding ber-ISBN. Kode GBPK garis datar 4.1.B kapital. D. Melakukan kajian ilmiah atau penelitian yang relevan. Saya ulangi. Melakukan kajian ilmiah atau penelitian yang relevan dengan tugas fungsi widya iswara secara mandiri maupun kerjasama dengan organisasi atau instansi lain. Kode GBPK garis datar 4.C kapital. E. Mengelola dan menerbitkan jurnal ilmiah ber-ISSN secara berkala atau buku ber-ISBN kerjasama dengan penerbit DPP APWI atau penerbit lain anggota IKAPI. Kode GBPK garis datar 4.D kapital. Nama jabatan bidang kerjasama, humas, dan media. Garis-garis besar program kerja. A. Melakukan kerjasama dengan lembaga, instansi, atau organisasi pemerintah atau non-pemerintah yang relevan dengan visi misi organisasi di dalam maupun di luar negeri. Kode GBPK garis datar 5.A kapital. B. Mengembangkan laman organisasi atau media, humas, dan memanfaatkan platform media YouTube, Facebook, Instagram, atau media lain untuk menyebarluaskan berita, sosialisasi program organisasi, dan publikasi hasil kerja organisasi. Kode GBPK garis datar 5.B. Nama jabatan, bidang advokasi hukum dan pengabdian masyarakat. Garis-garis besar program kerja. A. Mengadakan dan mengkoordinasikan kegiatan advokasi dan layanan aduan kewidyaiswaraan dengan pemangku kebijakan di lingkungan Kemendikbudristek atau instansi atau organisasi lain yang relevan dengan DPP APWI. B. Memberikan pendampingan dan memberikan rekomendasi advokatif bagi anggota dengan pemangku kebijakan di lingkungan Kemendikbudristek atau instansi lain atau organisasi lain yang relevan dengan DPP APWI. Kode GBPK garis datar 6.A. C. Merencanakan, mengkaji, menjalankan, dan mengkoordinasikan kegiatan dan bantuan kepedulian sosial dan pengabdian masyarakat. Kode GBPK garis datar 6.B kapital. Nama jabatan, bidang pengembangan usaha, garis-garis besar program kerja. A. Menyusun rencana, melakukan pengembangan bidang usaha organisasi, dan mengevaluasi nilai manfaat bagi organisasi. Kode GBPK garis datar 7.A. B.
Melakukan kemitraan dengan lembaga atau organisasi lain dalam pengembangan usaha yang memiliki nilai kemanfaatan bagi organisasi. Kode DBPK _7.D. Ditetapkan di Depok pada tanggal 15 Juli 2022. Dewan Pimpinan APWI Dewan Pimpinan APWI Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ketua Widiatmoko. Demikian Bapak dan Ibu. Mbak Ninin, terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian sosialisasi garis-garis besar program kerja atau GBPK perubahan kepada Ibu Riri. Selanjutnya adalah sosialisasi keputusan Ketua Dewan Pimpinan APWI Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 024-APWI-Kemdikbudristek-Angka Romawi 7-2022 tentang iuran anggota APWI Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Dewi Setiawati Widiaiswara dari BPGP Provinsi Jawa Barat. Kepada Ibu Dewi kami disilakan. Baik, terima kasih Mbak Ninin. Izin Pak Ketua dan Ibu Bapak Widiaiswara di lingkungan Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi. Sebelumnya saya ingin share dokumen terkait dengan keputusan 024 iuran keanggotaan di kolom chat. Baik, keputusan Ketua Dewan Pimpinan Asosiasi Profesi Widiaiswara Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 024-Kep-APWI Kemdikbud-Ristek _Angka Romawi 7-2022 tentang iuran anggota Asosiasi Profesi Widiaiswara Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ketua Dewan Pimpinan Asosiasi Profesi Widiaiswara Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, menimbang huruf A dan seterusnya, mengingat huruf A dan seterusnya, memperhatikan huruf A dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Ketua Dewan Pimpinan Asosiasi Profesi Widiaiswara Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang iuran anggota Asosiasi Profesi Widiaiswara Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pertama, menetapkan besaran iuran anggota Asosiasi Profesi Widiaiswara Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selanjutnya disebut iuran anggota sebagai berikut. A. Widiaiswara Ahli Utama Rp10.000 per bulan atau Rp120.000 per tahun. B. Widiaiswara Ahli Madya Rp10.000. Ya, mohon izin saya ulangi. Poin B, Widiaiswara Ahli Madya Rp10.000 per bulan atau Rp120.000 per tahun. C. Widiaiswara Ahli Muda Rp10.000 per bulan atau Rp120.000 per tahun. Poin D, Widiaiswara Ahli Pertama Rp10.000 per bulan atau Rp120.000 per tahun. Iuran tersebut dibayarkan secara kumulatif sekaligus untuk kurun 1 tahun. Kedua, iuran anggota sebagaimana dimaksud pada diktum pertama belum termasuk pembayaran iuran anggota kepada DPP APWI yang besarannya sebagai berikut. A.
Widya Iswara Ahli Utama Rp50.000 per bulan. B. Widya Iswara Ahli Madya Rp40.000 per bulan. C. Widya Iswara Ahli Muda Rp30.000 per bulan. D. Widya Iswara Ahli Pertama Rp20.000 per bulan. Ketiga, pembayaran iuran anggota sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan secara A. Kolektif melalui koordinator Widya Iswara atau Widya Iswara yang ditunjuk di masing-masing unit kerja, atau B. Individu oleh masing-masing Widya Iswara dengan menyetorkan ke rekening nomor 13678446633 atas nama Apwi Kemdikbud pada Bank BNI Cabang UI Depok. Keempat, pembayaran iuran anggota berdasarkan keputusan ini dilakukan terhitung mulai bulan Juli tahun 2022. Kelima, salinan keputusan ini disampaikan kepada 1. Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 3. Ketua Umum DPP APWI. 4. Ketua Majelis Pertimbangan dan Kehormatan DPP APWI. 5. Bendahara Dewan Pimpinan APWI Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Keenam, para wakil ketua Dewan Pimpinan APWI Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 7. Seluruh Widya Iswara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Keenam, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ketujuh, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Depok pada tanggal 7 Juli 2022. Dewan Pimpinan APWI, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ketua ditandatangani Widiatmoko. Terima kasih Mbak Ninin. Saya kembalikan ke Mbak Ninin. Baik, terima kasih atas pembacaan sosialisasi keputusan Ketua Dewan Pimpinan APWI Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi nomor 024/Kep/APWI /Kemdikbudristek/ Angka Romawi 7/2022 tentang iuran anggota APWI Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Terima kasih kepada Ibu Dewi. Selanjutnya akan ada sosialisasi SOP advokasi hukum yang akan dibawakan oleh Bapak Rinson Sitanggang MT, Widya Iswara Pusdiklat Kemdikbudristek. Kepada Bapak Rinson, disilakan. Pak Rensone mungkin belum konfirmasi Mbak Nini. Iya.
Seperti ada masalah jaringan ya, Mbak. Iya. Bu Emi saja. Silakan Bu Emi. Baik, terima kasih Pak Widiatmoko, Mbak Ninin, Bapak dan Ibu. Izinkan saya untuk membacakan keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia nomor Kep 058-DPP-API-Romawi 4-2022 tentang standar operasional, prosedur, konsultasi hukum, bantuan hukum dan advokasi Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia API. Dan saya juga sudah men-share filenya, ada di chat box, Bapak dan Ibu bisa mengunduhnya. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia menimbang A sampai dengan E, mengingat 1 sampai 11 memutuskan menetapkan keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia tentang standar operasional, prosedur, konsultasi hukum, bantuan hukum, dan advokasi Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia API. Ke-1, standar operasional, prosedur konsultasi hukum, bantuan hukum, dan advokasi Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia merupakan tata cara dan mekanisme pelaksanaan pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, dan advokasi kepada anggota profesi widyaswara yang diduga atau patut dapat diduga melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi widyaswara. Kedua, pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, dan advokasi diberikan setelah widyaswara terlapor dan atau terperiksa mengajukan secara tertulis kepada Departemen Hukum dan Advokasi DPP API untuk mendapatkan bantuan hukum atau pendampingan baik sebelum atau akan masuk dalam sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku. Ketiga, standar operasional prosedur pada diktum ke-1 sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keempat, salinan keputusan ini disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Kepala Lembaga Administrasi Negara RI, Kepala Badan Kepegawaian Negara RI, Deputi Bidang Sumber Daya Aparatur Kementerian PAN dan RB, Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN LAN RI, Ketua Majelis Pembinaan dan Ketua Majelis Pertimbangan dan Kehormatan API, Ketua 1 sampai 4 DPP API, Sekretaris Jenderal DPP API, saya ulangi, Ketua 1 sampai dengan 4 DPP API, Sekretaris Jenderal DPP API, Ketua API Kementerian atau Lembaga, Ketua Departemen dan Badan DPP API, Ketua Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku DPP API, Koordinator Wilayah API, dan Ketua DPD API Provinsi dan Kabupaten Kota. Kelima, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2022, Ketua Umum Budiarso Teguh Widodo. Lampiran keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia nomor Kep 058-DPP API Romawi 4-2022 tanggal 23 April 2022 tentang standar operasional, prosedur konsultasi hukum, bantuan hukum,
dan Advokasi DPP Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia. Kualifikasi pelaksana, minimal strata 1 ilmu hukum, didukung strata 1 disiplin ilmu lain. Dasar hukumnya, pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dalam kurung Lembaran Negara RI tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil, dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 142, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477. 4. Peraturan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 202, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 42 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Widya Iswara dalam kurung Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 1037. 6. Keputusan Kepala LAN nomor 873 garis miring K.1 garis miring HKM.02.2 garis miring 2020 tentang Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Jabatan Fungsional Widya Iswara Indonesia. Ketujuh, Keputusan Kepala LAN nomor 254 garis miring K.1 garis miring HKM.02.2 garis miring 2021 tentang Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Widya Iswara. Kedelapan, Peraturan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia nomor per 001 garis miring DPP APBI garis miring 2 garis miring 2022 tentang kode etik dan kode perilaku profesi Widya Iswara Indonesia. 9. Keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia API nomor Cap 048 garis miring DPP API garis miring Romawi 2 garis miring 2022 tentang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tingkat pusat Profesi Widya Iswara Indonesia. Ke-10, Keputusan Ketua Umum DPP API nomor Cap 041 garis miring DPP API garis miring Romawi 12 garis miring 2021 tanggal 12 Desember 2021 tentang perubahan ketiga atas Ketua Umum DPP API nomor 001 garis miring DPP API garis miring Romawi 10 garis miring 2020 tentang struktur organisasi, uraian tugas, dan susunan pengurus DPP API 2020-2023. Keterkaitan pemberian konsultasi pertama profesi sebagai anggota API yang menghadapi atau mengalami masalah hukum. Kedua, kelembagaan organisasi API. Peringatan, jika SOP tidak dilaksanakan, maka menghambat proses pelayanan konsultasi, bantuan hukum, dan advokasi. Terdapat kegiatan pencatatan dan pendataan berupa dokumen layanan konsultasi, bantuan hukum, dan advokasi.
Demikian SOP dari Standar Operasional Prosedur Konsultasi Hukum, Bantuan Hukum, dan Advokasi Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia. Saya kembalikan ke MC, Mbak Ninin. Baik, terima kasih Bu Emi atas pembacaan sosialisasi SOP Advokasi Hukum. Berikutnya akan ada kick-off rancangan laman APWI Kemdikbudristek yang akan dibawakan oleh Bapak Nanang Rukmana, MSIAK. Kepada Bapak Nanang, disilakan. Terima kasih Bu Arwenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua Dewan Pimpinan Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia, Bapak Dr. Widiatmoko, dan Bapak Ibu Widya Iswara yang mengikuti kegiatan Zoom ini. Izin share screen Bapak Ibu ya. Sudah tampil Bapak Ibu? Sudah. Bapak Ibu, kami dari bagian publikasi dan publikasi akan menyampaikan berkaitan dengan pengembangan laman untuk Dewan Pimpinan APWI Kemdikbudristek. Dalam hal ini kita akan menginduk ke laman yang sudah ada di apwi.or.id. Jadi kita telah koordinasi dengan APWI Pusat, DPP APWI Pusat untuk dibuatkan subdomain pada domain apwi.or.id. Dan domain yang telah diberikan adalah dengan nama kemdikbud.apwi.or.id. Semalam kami masih koordinasi dengan Setjen DPP APWI, yaitu Bapak Jopri, dan juga tim IT yang mengembangkan laman apwi.or.id. Jadi berdasarkan koordinasi semalam kita sudah diberikan subdomain, namun untuk pengisian atau pengembangan websitenya tetap diserahkan kepada Kemdikbud, APWI Kemdikbudristek. Jadi di APWI Pusat hanya menyediakan semacam ruang kosongnya, dan kita diminta mengembangkan websitenya. Pengembangan website ini sebenarnya sudah berjalan sejak awal. Di awal kita pernah mengajukan permohonan subdomain ke kemendikbud.go.id ya. Dalam hal ini ke Pusdatin, namun tidak ada respon, sehingga kita mengembangkan berikutnya adalah untuk Humas ini adalah mengembangkannya dalam bentuk YouTube channel. Dan alhamdulillah saat ini DPP APWI sudah merespon untuk dibuatkan subdomain pada apwi.or.id. Nah, mungkin Bapak Ibu saya sampaikan rancangan struktur laman yang ada pada nanti subdomain kita, yaitu kemdikbudristek.apwi.or.id. Di sini rancangannya adalah pertama adalah ada profil organisasi yang berisi sejarah, visi misi, struktur organisasi Dewan Pimpinan APWI Kemdikbudristek. Yang kedua adalah berkaitan dengan publikasi dan informasi. Ini berita-berita berkaitan dengan kegiatan Dewan Pimpinan APWI Kemdikbudristek. Lalu ada jurnal ilmiah
dalam hal ini adalah GW dan juga program kerja serta galeri kegiatan. Yang ketiga adalah struktur berikutnya adalah berkaitan dengan keanggotaan. Di sini ada login dan data keanggotaan API Kemdikbudristek. Lalu keempat adalah tautan, yaitu tautan kepada ke medsos yang dimiliki oleh Dewan Pimpinan API Kemdikbudristek maupun tautan laman-laman penting, baik itu yang ada di LAN maupun yang ada di Kemdikbudristek. Dan di tautan ini juga ditambahkan adalah tautan sertifikat, karena kita banyak melakukan kegiatan berkaitan dengan webinar maupun berkaitan dengan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan API Kemdikbudristek. Lalu yang kelima, ini adalah berkaitan dengan unduh aturan dan bahan diklat. Jadi Bapak Ibu, kita di Widya Iswara tentu harus memahami berkaitan dengan aturan-aturan kewidyaswaraan, sehingga kita menyediakan link unduhan untuk peraturan berkaitan dengan kediklatan maupun kewidyaswaraan, lalu juga berkaitan dengan keputusan organisasi API, bagaimana tadi yang beberapa di antaranya sudah disampaikan pada sesi sebelumnya. Begitupun dengan referensi kediklatan. Jadi bahan-bahan diklat yang secara umum, misalnya sekarang berkaitan dengan guru penggerak dan sebagainya, itu akan kita masukkan ke dalam unduhan aturan, dalam hal ini ada bahan diklat. Lalu yang terakhir adalah berkaitan dengan kontak atau hubungi kami. Ini adalah alamat sekretariat, email, dan Facebook maupun IG yang dimiliki oleh Dewan Pimpinan API Kemdikbudristek. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan rencana pembuatan website atau laman untuk Dewan Pimpinan API Kemdikbudristek. Mohon nanti mungkin kalau ada masukan dari Bapak Ibu bisa disampaikan melalui koordinator Widya Iswara masing-masing. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nanang atas kick-off rancangan laman API Kemdikbudristek. Baik, selanjutnya adalah atau frequently asked question, tanya jawab yang akan dibawakan oleh Bapak Gunawan Widianto MHum. Kepada Pak Gunawan, silakan. Suaranya nggak ada, Pak Gun. Baik. Baik. Mohon izin Bapak Ibu, bismillah, menyampaikan tanja atau frequently asked questions. Yang pertama adalah apa landasan hukum adanya iuran anggota sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia sebagai landasan operasional organisasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta menetapkan kebijakan organisasi. Keanggotaan API bersifat wajib bagi Widya Iswara yang telah terdaftar secara sah
memiliki kartu tanda anggota atau KTA, dan membayar kontribusi iuran tahunan. Berdasarkan keputusan DPP API nomor Cap 043/DPP API /12/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang perubahan Cap 034/DPP API /9/2021 tentang tata cara pengajuan dan penerbitan KTA serta iuran anggota API. Seluruh anggota API diwajibkan membayar iuran anggota sesuai dengan jenjang jabatannya. Berikutnya, untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional organisasi profesi Widya Suara di internal kementerian atau lembaga, Dewan Pimpinan API, kementerian atau lembaga dapat memungut iuran kepada anggotanya dengan menerbitkan surat keputusan Dewan Pimpinan API, kementerian atau lembaga masing-masing. Sesuai anggaran dasar API bab 10 pasal 26, sumber dana organisasi diperoleh dari iuran anggota, bantuan, sumbangan yang tidak mengikat, dan hasil usaha organisasi yang sah. Kedua, apa hak dan kewajiban anggota setelah membayar iuran? Karena iuran itu secara konstitusional organisasi merupakan kewajiban anggota, segala hak anggota dalam keikutsertaannya akan dipenuhi seperti keikutsertaan dalam pelatihan, loka karya, seminar, dan kegiatan lainnya. Berikutnya, mengapa diperlukan kode etik dan kode perilaku profesi Widya Suara? Karena setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan Widya Suara harus sesuai dengan nilai etika dan moral, serta budaya kerja Widya Suara, baik secara pribadi maupun kelompok dalam melaksanakan tugas profesinya. Yang berikutnya, untuk memberikan panduan dalam bersikap, berperilaku, dan bertindak, serta untuk mewujudkan etos kerja yang tinggi, berwibawa, dan bertanggung jawab, dan memiliki integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi profesi Widya Suara. Keempat, kapan konsultasi hukum, bantuan hukum, dan advokasi diberikan kepada Widya Suara? Konsultasi hukum, bantuan hukum, dan advokasi diberikan setelah Widya Suara terlapor dan atau terperiksa mengajukannya secara tertulis kepada Departemen Hukum dan Advokasi DPP API untuk mendapatkan bantuan hukum atau pendampingan baik sebelum maupun selama sidang majelis kode etik dan kode perilaku. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Pak Kun atas tadi yang sudah membawakan panja atau frequently asked question. Ya, berikutnya adalah menyanyikan himne API. Dimohon Ibu dan Bapak dimohon untuk mengikuti dengan hikmat. Ibu Eni, mohon bantuannya untuk menayangkan himne API. Widya Suara profesi yang kita banggakan, memiliki tugas mencerdaskan, selalu berusaha memajukan bangsa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Suara melaksanakan amanah konstitusi yang bersatu dalam wadah API, menjadi ujung tombak pembawa kebenaran, nilai-nilai luhur bangsa diterapkan. Kita menjadi agen transformasi, tetap setia pada NKRI.
Baik, terima kasih. Masih juga kepada Bu Emi. Acara berikutnya adalah doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Mulyadi MPD. Kepada Bapak Mulyadi, disilakan. Baik, terima kasih Ibu Pininto Sarwenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Umum APWI Kemdikbud, Bapak Dr. Widiatmoko, dan Bapak-Bapak serta Ibu-Ibu para pengurus APWI Kemdikbud, juga Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Widya Iswara selaku anggota APWI Kemdikbud. Pada kesempatan akhir dari sesi acara kita, marilah sama-sama kita memanjatkan doa kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan harapan mudah-mudahan apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita rancang, baik itu yang sifatnya program yang untuk APWI Kemdikbud ataupun bagi dunia pendidikan kita, semoga apa yang sudah kita rencanakan tersebut akan diberikan kelancaran oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, terutama kepada para pengurus untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pengurus APWI Kemdikbud, dan mudah-mudahan semuanya para widya iswara di Kemdikbud juga diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Untuk itu marilah kita berdoa, dan saya akan memandu doa ini dengan secara Islami, dan kepada Bapak dan Ibu yang beragama di luar agama Islam kami mohon keikhlasannya untuk menyesuaikan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin, wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatin ashabi rasulillahi ajma'in. Amin, amin, amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Waghfir lana dhunubana wa liwalidina waghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan bil jasad wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan bil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mulyadi atas pembacaan doa penutupnya. Baik, setelah pembacaan doa penutup, maka berakhirlah kegiatan sosialisasi GBBK perubahan iuran keanggotaan SOP advokasi hukum dan laman APWI Kemendikbudristek. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak. Baik, saya kembalikan ini kepada Ibu Emi Widiarti atau kepada Pak Widiatno. Mungkin ada hal yang perlu untuk disampaikan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Emi untuk di stop recordingnya.